Kata Rasulullah SAW dalam sebuah sabdanya yang dituliskan di kitab Wasiatul Mustafa yang dikarang oleh Syekh Abdul Wahab Asy'arani, Rasulullah berpesan kepada Sayyidina Ali, "Ya Ali, tamana Jibril an yakuna min bani Adam li sab'i khisalin." Kata Rasulullah kepada Sayyidina Ali, ada 7 perkara yang diirikan kepada manusia oleh malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril ini iri kepada manusia dengan 7 perkara ini. Yang pertama adalah as-salawatil khamsi ma'al imami, orang yang salat berjamaah. Yang kedua adalah wa mujalasatil ulama'i, duduk bersamaan dengan para ulama. Kemudian yang ketiga adalah wa iyadatil maridi, mengunjungi orang yang sakit. Yang keempat adalah watasyil janajati, mengantarkan jenazah ke alam kubur. Yang kelima adalah wasyakil ma'i, memberikan air minum kepada orang yang membutuhkan. Yang keenam, wasulhi bainal isnaini, mendamaikan orang yang sedang berselisih. Yang terakhir adalah wa ikramil jari wal yatimi, memuliakan tetangga dan juga anak yatim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha, dan apabila engkau menghitung-hitung akan nikmatku, maka kamu tidak akan bisa menghitungnya. Mudah-mudahan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita bisa gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat salam semoga selalu terlimpah curah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan juga kita selaku umatnya yang berusaha untuk selalu mengerjakan segala perintah-perintahnya dan berusaha untuk meninggalkan segala apa-apa yang dilarang oleh beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin pemirsa jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas 7 perkara yang malaikat Jibril iri kepada manusia. 7 perkara ini sangat diirikan oleh malaikat Jibril. Jadi yang iri bukan manusia dengan manusia, tapi 7 perkara inilah yang diirikan oleh malaikat Jibril. 7 perkara ini disampaikan kepada Sayyidina Ali, disampaikan kepada sahabat-sahabatnya, dan disampaikan sampai dengan kepada kita semua selaku kaum muslimin wal muslimat. Dan mudah-mudahan dengan 7 perkara ini yang bisa kita dawamkan, yang bisa kita kerjakan, yang bisa kita istiqomahkan, mudah-mudahan 7 perkara ini bisa membuat malaikat Jibril iri kepada kita dan juga membuat malaikat-malaikat yang lainnya iri kepada kita. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah sabdanya yang dituliskan di kitab Wasiatul Mustafa yang dikarang oleh Syekh Abdul Wahab Asy'arani, Rasulullah berpesan kepada Sayyidina Ali, "Ya Ali, tamana Jibril an yakuna min bani Adam li sab'i khisalin." Kata Rasulullah kepada Sayyidina Ali, ada 7 perkara yang diirikan kepada manusia oleh malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril ini iri kepada manusia dengan 7 perkara ini.
Nah, apa istimewanya sehingga malaikat ini sampai iri? Dan apa aja sih 7 perkara ini? Yang pertama adalah as-salawatil khamsi ma'al imami. Yang pertama adalah orang yang sholat 5 waktu beserta imam. Artinya apa? Orang yang sholat berjamaah. Sekali lagi, yang pertama adalah yang diirikan oleh malaikat Jibril kepada manusia, khususnya kepada umat Islam, adalah melaksanakan sholat 5 waktu dengan secara berjamaah. Bahkan dalam hadis dikatakan, sholatul jamaati afdolu min sholatil fadzi bisab'i isrina darajah. Kata Rasulullah, sholat berjamaah itu lebih afdol daripada sholat sendiri dengan 27 derajat. Satu kalau dia mengatakan dengan 25 derajat. Jadi kalau orang sholat sendiri pahalanya 1, sedangkan orang yang sholatnya berjamaah pahalanya adalah 27 derajat. Orang yang sholat berjamaah itu senantiasa insya Allah sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala dia salah insya Allah masih bisa diterima. Tapi kalau orang yang sholatnya sendiri sudah salah, sholatnya sendiri, ya wallahu alam. Tapi mudah-mudahan baik yang sholatnya sendiri ataupun yang berjamaah senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dihirikan oleh malaikat Jibril adalah orang yang sholat berjamaah senantiasa istiqomah sholat berjamaah dengan imam, dan dilaksanakan tentunya sholat berjamaah adalah yang paling baik adalah di masjid atau di musola atau di tempat-tempat yang khusus memang buat sholat. Itu yang pertama yang diirikan oleh malaikat Jibril. Yang kedua adalah wa mujalasatil ulama'i. Yang kedua adalah yang diirikan oleh malaikat Jibril kepada manusia atau kepada umat muslim adalah duduk bersamaan dengan para ulama. Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Jadi orang yang duduk dengan para ulama ternyata malaikat Jibril itu iri. Kenapa iri? Karena dia tidak bisa duduk bersama para ulama sehingga dia membuat iri. Jadi orang yang duduk dengan ulama, duduk taklim, silaturahmi, kemudian dalam jamuan-jamuan bersama ulama, ternyata itu dihirikan oleh malaikat Jibril. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah iyadatil maridi, mengunjungi orang yang sakit. Mengunjungi orang yang sakit adalah perbuatan yang baik, perbuatan kebajikan yang insya Allah bisa mendatangkan kebaikan dan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak cuma itu, ternyata malaikat Jibril pun iri kepada orang yang suka menjenguk orang yang sakit. Tatkala kita menjenguk orang sakit ini banyak manfaatnya. Yang pertama adalah tentunya kemanfaatan bagi orang yang sakit. Kalau kita melihat orang yang sakit ini akan merasa nyaman. Orang yang sakit ini akan merasa terhibur. Orang yang sakit ini merasa ada motivasi buat sembuh. Begitu. Terutama kalau dia didoakan, kemudian juga dikasih motivasi oleh yang mengunjunginya, oleh yang menjenguknya, maka insya Allah dia akan berangsur-angsur sakitnya itu akan sembuh. Nah ini juga termasuk diirikan oleh malaikat Jibril. Yang selanjutnya adalah, yang keempat adalah watasil janajati. Yang keempat adalah mengantarkan jenazah ke alam kubur. Mengantarkan jenazah ke alam kubur juga perkara yang diirikan oleh malaikat Jibril. Sebab kenapa? Sebab dia tidak bisa melaksanakan. Berarti orang yang suka mengiringi jenazah ke dalam kubur, kemudian dia menemani sampai dengan pemakaman itu selesai, ini juga dihirikan oleh malaikat Jibril. Berarti ada kebaikan di situ. Kalau seandainya tidak ada kebaikan, seandainya tidak ada manfaat di situ, maka tidak mungkin malaikat Jibril ini bisa iri kepada orang yang suka mengantarkan mayit sampai dengan ke alam kubur. Yang kemudian adalah, yang kelima adalah wasyakil ma'i, memberikan air kepada orang yang membutuhkan, memberikan air minum kepada orang yang membutuhkan. Ada orang musafir, barangkali mungkin datang ke tempat kita, datang ke toko kita, datang ke rumah kita, kemudian dia butuh air, maka kita berikan air itu kepada orang musafir tadi, maka orang yang memberikan air tadi sangat diirikan oleh malaikat Jibril. Jadi memberikan air minum kepada orang yang haus, kepada orang yang membutuhkan, itu merupakan salah satu perbuatan yang diirikan oleh malaikat Jibril. Yang kemudian
Yang selanjutnya adalah yang keenam, wasulhi bainal isnaini, mendamaikan orang yang sedang berselisih, mendamaikan orang yang sedang bertengkar, mendamaikan orang yang sedang salah paham, mendamaikan orang yang sedang membuat keributan. Nah, kalau didamaikan oleh orang yang mendamaikan ini, ternyata orang ini diirikan oleh malaikat Jibril. Sebab kenapa? Sebab mendamaikan orang yang sedang bertengkar, yang sedang marah itu tidak mudah. Apalagi kalau dia tidak posisi yang pas, juga bahaya. Akan membuat pertengkaran ini semakin jadi, akan membuat keributan ini semakin jadi. Nah, kalau seorang yang bisa mendamaikan antara dua belah pihak dan bisa pihak ini sampai dengan damai, sampai dengan tidak ribut lagi, sampai dengan tidak bertengkar kembali, maka orang ini pun menjadi salah satu yang diirikan oleh malaikat Jibril. Yang terakhir adalah wa ikramil jari wal yatimi. Yang terakhir, yang ketujuh, yang diirikan oleh malaikat Jibril adalah memuliakan tetangga dan juga anak yatim. Terhadap tetangga kita harus muliakan, jangan sama tetangga saling bermusuhan, sama tetangga saling tidak tegur sapa, sama tetangga kita saling tidak ngobrol, bahkan tidak sehari dua hari, sampai berminggu-minggu, berbulan-bulan, sampai mungkin tahunan. Itu tidak boleh. Bahkan orang yang menyakiti tetangganya itu termasuk daripada orang yang dibenci oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang yang benci tetangganya, orang yang suka musuhi tetangganya, luar biasa, itu dibenci oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi harus kita muliakan tetangga kita. Mau dia orang berada, mau dia orang tidak berada, mau dia kalangan biasa, kalangan mewah dan sebagainya, tetap kita harus muliakan tetangga kita. Kita muliakan dalam arti bukan harus tunduk kepada dia, kita muliakan dalam arti kita jangan sampai membuatnya resah, jangan sampai membuatnya gelisah, jangan sampai dia bertetangga dengan kita dia merasa tidak nyaman. Itu maksud memuliakan. Kemudian adalah memuliakan anak yatim. Luar biasa, anak yatim ini harus dimuliakan. Kenapa? Karena Rasulullah adalah bapaknya yatim, Rasulullah adalah anak yatim. Bahkan Rasulullah itu ditinggalkan oleh bapaknya menjadi yatim itu tatkala 2 bulan di dalam kandungan ibunya. Beliau menjadi yatim. Bahkan kemudian 6 tahun setelah beliau lahir, beliau menjadi yatim piatu. Maka orang yang memuliakan yatim termasuk orang yang diirikan oleh malaikat Jibril. Inilah 7 perkara yang diirikan oleh malaikat Jibril kepada manusia. Pesan ini disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada Sayyidina Ali, kemudian sampai terus menerus pesan ini sampai kepada kita umat daripada Nabi Muhammad SAW. Dan pesan ini ditulis di dalam sebuah kitab Wasiatul Mustafa yang dikarang oleh seorang ulama yang bernama Syekh Abdul Wahab Asy'arani. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya sehingga kita bisa melaksanakan daripada 7 perkara ini dan kita pun menjadi orang yang diirikan oleh malaikat Jibril. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.